Pak Ibnu Tony. Ibnu Tony, Pak Topik, Pak Ibnu, tahu RDAY sudah berapa lama? Baru 1 bulan. 1 bulan. Tahu dari mana Pak Ibnu? Dari YouTube. Dari YouTube. Sudah melihat YouTube, sudah ada yang dipraktekkan dalam 1 bulan terakhir ini Pak Ibnu? Udah. Apa yang sudah dipraktekkan Pak Ibnu? Bangun jam 00. Bangun jam 00. Terus mandi, terus baca Quran. Sholat. Ya sholat tahajud, baca Quran baca walaupun Quran. baru 2 juz. Baru 2 juz, bagus. Ya, sudah bagus ya. Gitu. Sudah apa yang dirasakan perbedaan dari Pak Ibnu sebelum kenal RDAY, kemudian kenal RDAY, meraktekkan salah satu ilmunya RDAY yang disampaikan tadi? Tadinya kan jantung ya itu. Sering kayaknya panas gitulah. Panas. Waktu meraktekin bangun malam kayak agak mendingan gitu, sering bangun malam baca Quran kayak gitu. Jadi terasa jadi sehat, jantungnya jadi sehat. Kantongnya yang belum sehat. Ya, kantongnya yang belum sehat. Kegiatannya apa Pak Ibnu? Kegiatannya sih dagang sarapan sama sayuran. Sarapan pagi berupa nasi sayur. Nasi lengkong. Nasi sayur. Ya. Enggak. Sama jualan sayuran gitu. Oh, jualan sayuran. Sayuran ya. Nasinya nasi ya, uduk. Nasi buduk. Enggak, nasi lengko. Jualannya di kios, pagi. di depan rumah, di pasar. Di depan rumah. Di depan rumah. Yang jualan bapak, istri, anak. Istri. Pak Ibnu tidur. Enggak, bantuin aja. Bantuin ya, gitu. Itu kegiatannya istri. Ya, kegiatannya Pak Ibnu? Saya kadang-kadang travel gitu ya gitu. Travel. Ya. Travel antar kota, antara provinsi, nyewain aja. Oh, nyewain. Punya 2 cuma. Punya 2. Alhamdulillah. Berarti masih ada sekarang ya? Masih. Punya sendiri. Sewa. Sendiri. Jumlah sendiri 2. Bisa jalan setiap hari? Ya makanya dari itu. Kurang ya, nanti diajari Pak Jimarko supaya tiap hari bisa jalan. Masalahnya kan masih setoran Pak yang satunya itu. Oh, masih cicilan. Cicilan iya. Iya. Cicilan. Bukan pecicilan. Iya, masih cicilan. Enggak pecicilan bahaya. Enggak pecicilan kan? Orangnya yang pecicilan. Yang pecicilan. Ya. Siap, nanti diajari. Ya, Pak Topik Klaten. 2021 sudah kenal, berarti ikut yang di Magelang pernah datang? Oh, belum. Oh iya. Terus sudah 2021 sudah melihat seperti Pak Ibnu tadi, ada yang dipraktekkan sudah Pak Topik? Apa yang dipraktekkan? Senyum. Bangun jam 00, senyum 41 kali, baca Quran walaupun belum sampai puluhan juz, terus sedekah subuh ya, sama sering pakai gimmick itu Pak. Gimmicknya apa contoh? Yang alat taman itu Pak, yang Col? yang remas. Oh, remas. Kalau mau email itu. Ngirim email. Oh, sering. Kegiatannya apa emang Pak Topik? Saya kerja di luar Pak. Di luar. Kerja di luar gimana maksudnya? Oh, di luar negeri. Pakai mic bos. Di daerah mana? Di Angolanya Pak. Hah? Di Afrika. Afrika? Iya. Jadi apa di sana? Saya teknisi elektrikal di Proyek Migas. Teknisi elektrikal. Jadi perusahaan asing apa perusahaan Indonesia? Perusahaan asing. Hah? Perusahaan Itali. Iya. Emang dulu sekolahnya terakhir apa? Saya STM aja. SMA? STM, ya. STM? SMK, ya.
kok bisa di Afrika kerjanya gimana bos? Ya karena RDAY. Hah? Karena- Coba lo praktekin dulu, lo deket mic. Gimana coba? Lo praktekin ilmu RDI gimana? Bisa kerja di Afrika. Saya tiap mau ngirim email gitu Pak, itu saya pakai gimmick gitu aja. Jadi yang saya perhatikan, Pak Haji kan kita tulis dulu kan, baru kita copy, paste, baru kita kirim. Kalau kita udah 9 kali, kita gimmick Pak, 9 kali. Pakai mic. Gimana? Ya. Coba lo ajarin dulu, lo pandu biar nih buat jadi testimoni. Ya. Coba di testimoni, lo nanyanya agak jelas. Yang Bos, nerangin agak jelas, dipraktekkan Bos. untuk bisanya lolos ke Afrika. Ya. Apa yang dilakukan Pak Taufik? Yaitu Gimik-gimiknya caranya gimana? Ajarin. Cara-caranya. caranya ya saya dengar dari Pak Haji itu saya lihat, saya Gimik. perhatikan, ya itu kan Emailnya kita tulis dulu, tulis dulu. baru kita copy paste, Di copy paste. baru kan kita praktekkan yang 9 kali remas Di alat kelamin. gosok-gosok. Bukan, Oh, diremas aja. diremes-remes. Pakai tangannya diremes-remes. Iya, 9 kali. 9 kali. Baru Ditempel. kita copy paste, Copy paste. baru kita kirimkan. Oh, diucapkan saja. Enggak, kirim ke email aja. Ayo, gosok-gosoknya tadi sambil ngucap. Enggak usah. Nggak usah, gosok-gosok doang. Ya, tapi saya ucap, sorry. Maaf. Saya ucap pokoknya si A atau apa yang mau kita tuju. Pasti menerima. Itu pasti jawabannya bagus dan terima dengan Email saya pasti diterima. Pasti Email saya pasti diterima. Email saya pasti diterima. Itu. Kalau nggak gitu, menurut manut katut. Nurut manut katut. Ya. Di Baru di copy paste, copy paste, kirim. kirim. Oh, tangannya ini sudah sebelum ngopi paste, tangannya dicolek-colek dulu. Ya. Oke. Langsung hasilnya Dan hasilnya itu terus dapat Panggilan. Ya. Bahkan waktu COVID itu saya tetap berangkat gitu kan. Ketika yang lain susah nyari kerja itu. Pas COVID itu malah berangkat. terus kerjaannya apa di sana? Saya teknisi listrik. Listrik. Ya. Teknisi listrik. Iya. Afrika Selatan. Di Afrika Barat. Angola. Di sana kalau kerja gajinya kalau dirupiahin berapa bos? Nggak apa-apa kan nggak kenal lu. Iya, ya. Yang disorot gua. Berapa bos? Antara 50 sampai 90, Pak. Gajinya? Ya. Sebulan? Ya. Kalau dirupiahin? Ya. Padahal sekolahnya cuma SMA. Ya. Padahal sekolahnya cuma STM. Ya. Tapi lo praktekin ilmu kearifan lokal. Ya. Lo remes alat kelamin lo balurin ke emailnya. Olesin alat kelamin lo, dibalurin ke lamaran lo. Olesin alat kelamin lo balurin di lamarannya. Sambil ngomong apa bos? Pasti diterima, Pak. Pasti diterima, pasti diterima, pasti diterima. Atau nurut manut katut. Pak, nurut manut katut. Dari situ aja lo udah punya gaji sampai 90 juta. Padahal kan ilmu kearifan lokal. Orang kadang bilang ini ilmu aliran sesat. Masa bodoh, yang penting kan 90 juta. Yang penting kan hasil. Yang penting hasil, ya kan? Iya. Ngapain dengerin orang ngomong di YouTube jelek tentang RDI. Yang penting kan hasil 90 juta, gue setuju lo. Biasanya nanti yang bilang kayak Mana mic-nya? Biasanya nanti yang bilang kayak gitu, Pak. Dia datang kemari itu. Iya betul. Kayak kemarin 2021 menghujat gue. Datang. Dari 2001, 2022 dia menghujat gue abis. Kemarin datang 2025. Takluk. Oh jadi lo nyolek alat kelamin taruh di lamaran lo. Colek alat kelamin taruh di lamaran lo. Colek alat kelamin sambil ngomong nurut manut katut. Diterima di lamaran gue dipanggil, Nah ini lo sekarang maksain ke RDAY. Sekarang nih apa hajat lo? Kan alhamdulillah lo udah pernah meraktik RDAY, hajatnya terkabul. Apa yang lo maksa nih hari ini mau privat? Saya mau apa? Kemarin udah saya praktekkan. Yang mana? Yang ini juga.
Itu Yang ini juga? Ya, saya karena standby agak 2 bulan kemarin liburnya kan. Terus saya email, saya minta 1 bulan kerja, 1 bulan libur. 1 bulan kerja, 1 bulan libur. Ya, itu kejadian. Oh, kejadian. Ya. Nah, ini saya mau Mic-nya deketin. ya, mau saya target saya biar kalaupun nanti 1 bulan kerja, 1 bulan libur, gajinya itu naik gitu, Pak. Hah? Gajinya naik. Oh, gajinya naik. Ya. Maunya bos berapa dari 90 juta kalau dirupiahin lu maunya gaji berapa sebulan? Ya maunya 100 lebih, Pak. Kenapa enggak lo dan tulis apa? 500 juta gajinya? Kayak tamu RDA yang tinggalnya di Mampang. Gajinya 500 juta sebulan. Oke, siap. 500 juta sebulan. Siap, oke Pak. Ya. Dan nanti Luar biasa. pas libur kayak gini Pak, itu tetap dibayar gitu loh. Iya, dia juga begitu. Oke. Ya. Dia kan ditambang juga. Siap, Dia siap. ditambang. Gajinya sebulan 500 juta. Kearifan lokal ya? Iya, ilmu kearifan lokal. Coba lo praktekin. Tapi dia sedekah subuhnya nggak pernah bolong. Dia sedekah subuhnya 1 juta tiap hari. Jadi dia sedekah 30 hari 30 juta. Tiap hari gaji 30 juta. Sedekah subuhnya 30 juta tiap hari. Maksain sedekah subuhnya. Transfer ke sini 1 juta tiap pagi. Kalau Jumat Barokah dia sedekahnya 2 juta. Sekarang dia sedekah subuhnya udah 2 juta. Kalau Jumat Barokah dia 4 juta, double. Ya, ada Pak Kiai. Sedekah subuhnya 3 juta. Pak Kiai. Namanya Pak Kiai Haji Sarif. Ada lagi Umi. Umi, bos gula terbesar di Jawa Timur, nomor 1. Sedekah subuhnya 3 juta. Setiap hari 3 juta. Setiap hari sedekah 3 juta. Duit ngejar dia. Tiap hari duit ngejar. Nah lo mau berapa? Bebas. Bisa gak Pak Haji aku 1 juta? Boleh. Boleh gak aku 2 juta? Boleh. Aku boleh 3 juta? Boleh. Paksain. Nah Jumat Barokah juga dipaksain sedekahnya. Jangan bolong. Nah lo lihat. Emang kenapa sih Pak Haji mesti sedekah subuh? Lo cerita. Kenapa mesti sedekah subuh? Kenapa maksain sedekah subuh? Nggak ada sedekah subuh. Iya. Seikhlasnya nggak ada. Maksa. Paksa. Jadi kuncinya sedekah itu maksa, dipaksa. Kita harus memaksakan diri. Kita harus maksa. Karena Allah pun juga maksa kita untuk sedekahnya, maksa. Ada ayatnya Allah nyuruh kita harus sedekah. Bukan seikhlasnya dan bukan kalau kaya, enggak. Allah merintahkannya maksa. Ada di surat Ali Imran ayat 134. Siapa yang disayangi Allah, yang dicintai Allah itu adalah alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i. Yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya, yang bersedekah dalam keadaan lapang maupun sempit. Saat lapang kadang kita lupa. Saat sempit. Saat sempit sambat. Sambat tuh ngeluh. Sambat itu ngeluh. Ngeluh. Ngeluh, aduh buat makan aja susah, gimana mau sedekah. Kata Allah, kemarin lo kemana aja. Paksa. Waktu hidup gak mau sedekah, udah mati. Minta, Allah hidupkan saya sekejap aja. Mau ngapain kalau gue hidupin, kata Allah. Mau sedekah. Lah kemarin lo hidup ngapain lo? Malah mainan mic, bukan sedekah. Tau gak mainan mic? Mainin alat kelamin. Di dapur pakai sabun. Ya Allah. Karaoke. Hah? Karaoke. Karaoke. Ayo lanjut bos. Iya. Lanjut. Jadi dipaksa. Dipaksa. Lah sedekahnya dipaksa, utamanya sedekah yang kapan Pak Haji? Yang utama adalah sedekah subuh. Pak Haji selalu sedekah subuh. Harus sedekah subuh, paksain. Sedekah subuh. Kenapa sedekah subuh? Karena ini setiap subuh, sebelum subuh itu malaikat patroli, 2 malaikat untuk melihat
hamba-hamba Allah yang sedekah dan yang tidak sedekah. Bagi hamba Allah yang sedekah di waktu subuh, malaikat doakan, Allah ganti sedekah hambamu ini, lipat gandakan hartanya, perbanyak rezekinya yang barokah. Doanya yang positif, yang baik, dan itu setiap hari. Kenapa harus sedekah subuh maksa? Bahkan keadaan yang sempit pun maksa untuk menutup peluang, untuk memblokir, untuk ngeblok malaikat yang satunya ini yang berdoa bagi hamba Allah YouTube-nya yang apa katanya? tidak YouTube-nya apa yang bersedekah. Apa yang tidak yang didoakan oleh malaikat kepada orang-orang yang tidak sedekah? Allah lenyapkan hartanya, binasakan rezeki hartanya, bangkrutkan usahanya. Bahasanya begitu. Nah, kalau kita tidak sedekah subuh, berarti kan malaikat ini terus setiap hari berdoa untuk kita. Kira-kira manjur enggak doa malaikat? Manjur. Maka harus kita blok, kita tutup. Dengan sedekah, maksa, longgar maupun sempit. Bisa gak kirim di grup? Ini pada protes ini dia gak tahu. Sedekahnya tuh. RDI Makanya 1, bisa gak? yang walaupun namanya Kalau enggak yang di api unggun dimatiin dulu, suruh naik ke sini aja. sedekah subuh, Api unggunnya nggak penting, kadang kita suruh naik ke sini. sedekahnya habis subuh, kelewat. Padahal malaikat sudah keburu berdoa yang jelek tadi. Masalahnya kemarin aku Di bel dulu, setelah di bel. subuh mengatakan. Iya, Api gitu kan. unggunnya Nah, nggak usah gitu. Nah, diliput. seberapapun maka sedekahnya Pak Haji ngajari kepada kita semua ini, sedekahnya curi start. Kenapa curi start? Supaya tidak kelewat waktu. Curi startnya di kapan hari? Curi startnya di awal perubahan hari. Asar menjelang maghrib itu sudah kita persiapkan. Kalau nanti ada acara, ya udah. Asar sudah kita niatkan sedekah subuh. Misalkan ini tadi hari Jumat, berarti kita mulai asar tadi sudah, sekarang kan sudah hari Sabtu berarti. Sabtu, seperti halnya kita Lebaran Idul Fitri. Mana? Kirim ke saya. Menjelang maghrib, kita sudah mulai pukul beduk. Langsung mulai persiapan takbiran. Sudah 1 Syawal. Padahal sholat Idul Fitrinya besok pagi. Jadi 1 Syawalnya itu bukan besok paginya subuh itu, pagi itu, tapi 1 Syawalnya masuk. Jadi kita start sore ini, maghrib maksimal mau tidur, itu kita harus sudah sedekah subuh niatnya. Kenapa? Supaya selama kita tidur, bablas tidur pun, kita sudah terselimuti oleh sedekah. Sudah terlindungi, terblok dari balak-balak yang mungkin akan menimpa diri kita. Sehingga ada balak, ada orang berbuat jelek kepada kita, itu tertolak, terblok oleh sedekah yang sudah kita sampaikan. Nah, besar kecilnya itu menjadi penentu dahsyat tidaknya gerakannya hajat kita ini. Jadi kalau CC-nya kecil, CC-nya 30 cc, mau ngejar ya nggak bisa. Ya udah, pelan. Hah? Kalau sedekahnya gede, cc-nya 100 cc, ya lebih cepat. Kalau tambah lagi cc-nya jadi 200 cc, lebih cepat lagi.
Tapi kita paksain lagi. Tapi harus dipaksa, harus ada CC-nya, harus ada. Kalau nggak ada CC-nya, sedekahnya, ya nggak jalan. Nggak ada penggeraknya. Kita punya hajat, kita berdoa. BBM-nya, pendorongnya, roketnya nggak ada. Gasnya nggak bisa digas-gas, ya nggak jalan. Kecil, ya jalan, tapi ya kecil. Seperti motor listrik kecil, ya sudah, ya jalan. Tapi kalau mau dibawa ke Klaten, ya nyampenya kapan nggak? Nah, begitu ya. Masuk ya? Masuk. Jadi dipaksa sedekah subuh. Jadi kalau kita paksain sedekah subuh itu pasti akan lebih tenang. Kenapa harus sedekah? Karena dengan sedekah itu, kata Allah, ada 3 orang mengamalkan ini, 3 hal ini yang dijamin bisnisnya, tijaroh itu usahanya, pekerjaannya, kehidupannya, travelnya, warungnya, itu kata Allah lan tabur. Lan tabur itu tidak mengalami kerugian, tidak mengalami kebangkrutan, tidak mengalami kemunduran, tidak mengalami pemutusan hubungan kerja. Nah, tidak akan mengalami itu. Salah satunya adalah orang-orang yang menginfakkan hartanya dalam suasana yang terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Sedekahnya seperti itu. Kalau yang tadi sedekah dipaksa oleh Allah dalam keadaan lapang maupun sempit, yang ayat yang lain sedekah itu dipaksa terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Contoh sembunyi-sembunyi itu misalkan istrinya tidak setuju untuk sedekah 1 juta, tidak tahu misalkan, udah istri sedekah sendiri sedekah, nggak usah harus tahu. Tapi kalau tahu pun ya enggak apa-apa. Berarti kan boleh terang-terangan, boleh sembunyi-sembunyi. Dan itu Allah sampaikan tijarohnya lan tabur, tidak mengalami kerugian. Terus ningkat. Gaji pun 40 juta, 60 juta, 90 juta, tembus 100 juta, tembus 200 juta, tembus 300 juta, tembus 500 juta. Sabdanya Pak Haji tadi. Nah, itu dengan sedekah. Sedekahnya kemana yang sasarannya tepat? Karena kita ini sedang darurat, pelurunya terbatas, maka sasarannya harus tepat, akurat, nggak boleh meleset. Kalau meleset, nah kita sudah kehabisan peluru. Kemana sasarannya? Ada di surat Al-Fajr. Kemana kita harus? Supaya kita selalu bilang, Rabbi akharoman. Itu di ayat yang ke-15. Allah memuliakanku. Jangan sampai kita bilangnya, Rabbi ahanan. Ayat yang ke-16. Allah menghinakanku. Gitu Pak ya, ada kan? Hafal kan? Wal fajr walayalin asr. Ketemu ayat yang itu. Apa yang menyebabkan orang bisa bilang Rabbi akroman atau Rabbi ahanan, rezekimu lapang, maka bilangnya Allah memuliakanku. Rezekinya sempit, dia bilang Allah menghinakanku. Karena apa? Yang menjadi sempit rezekinya, apakah karena Allah menghinakan? Tidak. Dijawab oleh Allah di ayat yang ke-17. Apa itu? Kalla balla tukrimunal yatim. Kalla, tidak karena seperti itu, bukan karena Allah menghinakanmu, bukan karena Allah merendahkanmu, Allah tidak sayang padamu. Bal, tetapi
Karena apa? La tukrimuna. Kamu tidak memuliakan. Tadi kan akroman, kamu dimuliakan. Allah memuliakanku. Nah sekarang kenapa Allah memuliakan? Karena kamu memuliakan siapa? Penutupnya tadi, al yatim. Kamu tidak memuliakan anak-anak yatim. Jadi kalau sempit itu karena kita tidak memuliakan anak yatim. Kalau kita memuliakan anak yatim maka kita kenanya dapat ayat yang ke-15. Robbi akraman. Allah memuliakanku. Maka kalau kita mau dimuliakan Allah, muliakan anak-anak yatim. Itu ada anak yatim. Usap kepalanya anak yatim, cium keningnya ibu yatim. Masalah kan di sana kan susah. Nah ya, Numpang aja, numpang. anak yatimnya pun spesial. Eksklusif. Jangan sekedar anak yatim yang biasa. Apa itu? Satu, anak yatim yang tahajud. Jadi dia terbiasa sholat tahajud, ucap aminkan hajat-hajat kita di tengah malam, ijab, nanti dilihat, ikut ya nanti seperti itu. Kemudian anak yatim yang umroh, anak-anak kecil yang sudah pernah nyium hajar aswad, sudah tawaf, sudah sa'i, nah sudah melaksanakan di sana, doanya, aminnya pasti manjur. Yang ketiga, yatim kurung. Siapa itu? Nah, yatim yang ditinggal bapaknya saat masih di dalam kandungan seperti Rasulullah SAW. Tiga ini spesial, jadi pasukannya pasukan elit. Karena kita sedang punya hajat. Kalau ada, istilahnya silakan. lu cerita pelurunya tinggal satu gitu yang kayak tadi tuh. Ya. Jadi karena sasarannya ini harus tepat, karena pasukannya elit, darurat, pelurunya kan tinggal satu. Jadi masa nembaknya juga harus tepat. Harus tepat. Bahasa Klatennya titis. Titis. Nah, tahu ya titis Ya, itu ya. Jawanya. Nah, tepat sasaran, titis. Nah, tapi kalau nanti sudah pelurunya banyak, kemana saja monggo, seperti kita peluru habis pakai apa itu, senapan yang kayak Rambo itu ya, Rambo dibawa, disarungkan di badannya itu, nah di brand, kena yang mana udah, karena lagi longgar, dalam keadaan lapang, mana saja silakan boleh, tapi kalau sedang darurat sasarannya harus tepat. Nah kalau di rumah nggak ada, maka nitip wifi, numpang wifi di sini di RDAY, jadi disedekahkan, ditransfer ke RDAY. Begitulah. Transfernya kapan? Itu tadi bisa tiap hari atau di muka seminggu misalkan. Jadi misal mau sedekah 100.000 seminggu, berarti 700.000. Niatkan ini sedekah subuh saya untuk 7 hari ke depan. Ningkat lagi jadi 500.000 untuk 7 hari ke depan. Ningkat lagi untuk 1 juta per hari, sedekah subuhnya 7 juta untuk 7 hari ke depan. Terus istiqomah seperti Intinya kan berarti kan harus. apa? Kalau nominalnya itu kita naikkan. Ya, Makin naik Intinya juga. tergantung Ya. hajat kita ya berarti ya. lo naikin nih sedekahnya misalkan 1 juta. Bohong penghasilan lo enggak 200 juta. 30 juta kan sebulan. Lo naikin sedekahnya 2 juta. Bohong enggak gaji lo sebulan naik jadi 300 juta. Lo naikin sedekahnya 3 juta kayak Pak Kiai siapa? Sarip sama Bu Umi. Bohong penghasilan lo enggak 500 juta. Kok gitu Pak Haji? Lah kan gue udah lihat.
Kita kan sedekahnya 50.000 stuck di situ aja nggak naik-naik. Padahal penghasilan udah naikin dong jadi 100.000. Naikin dong. Kita nggak berani bos, ngeri sedap. Lanjutin. Jadi harus dipaksa, harus bertahap disesuaikan dengan omset kita. Kalau kita bukan naiknya, jangan nunggu omsetnya naik. Jadi sedekah itu untuk menggenjot omset. Tadi seperti Pak Haji, jangan setak. Goceng. Harus kita naikin. Gocap. Terus sudah. Hajatnya besar. Ya. Nafsu kuda, tenaga ayam. Maka harus dibelikan obat tadi ke Mbak Rizka. Suka bumi, gantinya pasak bumi. Nah, gitu. Ya. Artinya apa suka bumi? Dipakainya suka-suka. Karena nanti itu membumi. Oh iya, saya juga lupa ya. Punya anak laki mau kerja di Korea. Udah 2 tahun nih belum ada panggilan job nih. Itu tinggal ngopi aja dapat ilmu dari Mas Topik. Ya, dari Mas Topik. Emang udah bayangin. Iya, suwo apalagi anaknya ya manjur tambah manjur lagi di suwo. Yakin dengan penuh keyakinan. Nah, maka ilmu dasar Pak Haji RDAY itu ada 10 langkah menuju hajat terkabul yang harus dilaksanakan. Ada 10 langkah. Tidak 5 langkah, pacaran kalau 5 langkah kan. Ada lagunya yang 5 langkah. 1, sudah dijalani oleh kita sudah dijalani kan. Tinggal memantapkan gregetnya itu. Greget ya, greget. Kualitasnya ditingkatkan. Dan semua yang kita lakukan itu harus inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita jalani 10 langkah ini dalam rangka ibadah. Bukan bangun malam dan rangkaiannya supaya mobilnya laris. Supaya gajinya naik, itu pasti. Tapi harus bukan menjadi niatan awal. Niatnya harus lillahi ta'ala. Kalau enggak, maka niat bacaannya menjadi inna sholati wa susuki wa Yamaha wa Honda wa Avanza wa Afrika wa Rubicon Alphard. Iya. Nah, itu tidak lillahi ta'ala. Nanti kita jadi kecewa. Mutung. Apa mutung? Mutung. Mana katanya gini? Enggak. Karena itu kita dekat diri ke Allah, maka itu janji Allah pasti. Jadi itu bonus. Jadi kalau sedekah kok enggak ada peningkatan, sudah sedekah sudah. Jadi sedekahnya pun juga karena Allah. Sedekah nolak balak. Bukannya tidak terkabul. Jadi yang sudah dilakukan, sedekah yang sudah dikerjakan kemarin itu, pertama, menghapus kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan, menutup. Kedua, menolak balak kita. Harusnya sakit, anaknya sakit, harusnya jatuh, tidak jadi jatuh, itu juga tertutup oleh ibadah, oleh sedekah. Kedua, untuk menutupi kesalahan, menutup aib kita. Sehingga harusnya ini terbuka lubang jelek kita terlihat oleh
masyarakat manusia banyak, oleh Allah ditutup dengan ibadah dan sedekah kita. Sehingga kita tetap bisa berjalan secara wajar, secara normal. Kalau enggak, sedekahnya sudah tapi kurang gede, tidak sesuai, gajinya sudah 200 juta, sedekahnya tetap 50.000. Nggak sesuai ya. Iya lama. Hartanya banyak tapi dijarah. Jarah, iya. Oh, Kesleo dengan satu kata goblok doang, ya toh? Tolol doang. sejarah. Ya, iya itu. Untuk itu. Dan kalau sudah tertutup semua, pasti Allah tidak ada. Supaya ajatnya jangan lemot gitu. Sedekah lah, Itu. dinaikin. Dinaiki. Sedekah dinaikin. Jadi kalau makan sehari 3 kali, makannya sekali aja. Ya, yakin. Dan 10-nya belum tadi ya. 5, 10 harus dengan lillahi ta'ala, karena Allah semata. 1, bangun jam 00, senyum, mandi pandan biar harum, sholat tahajud witir, baca Quran. 5 hal ini harus ditegakkan. Karena ini dasarnya di surat Al-Muzammil ayat 1 sampai dengan 7 dibaca. Biar tambah kuat, yakin menjalaninya. Harus gregetnya Puasa tambah, juga. semangatnya meningkat. Apalagi diminumi ramuannya Mbak Rizka. Mantap. Nah itu ya, tambah semangat. 5 yang kedua. Nanti kita pesan. Langsung pesen. Nanti kita pesan. 5 yang kedua. Nanti kita pesan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mbak, 6 drum. 6 drum. Sholat ba'diyah qobliyah. Kenapa? Ini untuk menutup bolong-bolong kita, menyeimbangkan kehidupan kita biar seimbang. Sholat tobat. Yang ke-8, tadi itu sudah kita bahas. Sedekah subuh jangan bolong. Kenapa harus tidak bolong? Untuk menutup, untuk ngeblok malaikat yang doa jelek kepada kita. Sedekahnya kapan berarti subuhnya? Curi start, awal waktu. Maksimal sampai mau tidur. Sudah kita transfer. Berarti sebelum maghrib juga. Sebelum maghrib boleh, habis maghrib boleh. Transfer. Diniatkan. Mau seminggu, mau tiap hari boleh. Yang ke-9, sedekah Jumat barokahnya jangan bolong. Kenapa? Karena di hari Jumat sedekah amalannya setara dengan sedekah di waktu bulan Ramadan. Maka kita tingkatkan yang biasanya 100.000, ya paling enggak 500, 1 juta. Sedekah Jumat barokahnya. Kita sama sedekah subuh sama Jumat sama aja. Misalkan kita sedekah subuhnya 100, Jumatnya 100. Goblok. Janganlah. Naikin. Kesempatan. Tapi digedein Jumatnya apa? Gedein. Gimana? Gedein dong kalau Jumat. Oh, Jumat. Ditingkatkan. Subuh mah tetap 100. Ya. Jumat sendiri. Sendiri, tambahin. 1 juta. Minimal gope. Gitu. Lihat hasilnya, Bos. Kita nih kalau suruh sedekah. Ngeri-ngeri sedap. Janganlah. Istilah apa tuh ngeri-ngeri sedap? Paksain. Paksain. Paksain gitu. Ini kan enggak. Sedekah subuhnya 1 juta. Sedekah Jumat barokahnya double dong. 2 juta. Atau 3 juta. Ada Mbak Lena Darawati Hutasuhud. Sedekah subuhnya 1 juta. Sedekah Jumat barokahnya berapa? 10 juta. Yang di Malaysia tuh. Yang di Malaysia. Mbak Lena Darawati Hutasuhud. 10 juta. Tapi rezekinya di atas rata-rata, Bos. Siapa? Kadang dia motong sapi seekor sendirian. Tiap Jumat dia motong sendiri. Seharga 150 juta dia potongnya sendiri. Maksudnya dia transfer sendiri. Makanya orang lain mah gajinya sebulan gope. Dia sedekahnya sebulan. Penghasilannya sebulan udah 10 miliar.
Nggak 500 juta lagi, udah nggak setengah miliar lagi. Nah, coba paksain bos. Siapa? Bisa? Bisa. Jadi sedekah subuh paksain jangan bolong. Siap. Saya mau sedekah subuhnya ke anak yatim. Cari anak yatim yang spesial. Paksain. Saya mau sedekah subuhnya sebelum tidur. Sebelum tidur. Sedekah subuhnya sebelum tidur. Jadi kita tidur berselimut sedekah. Kebanyakan kita tidur aja nggak sedekah. Jangan dong. Ngerinya kalau kita disantet gimana? Masuk. Heran nih kita lagi kerja enak-enak. Ada yang bikin nggak betah kita. Kita lagi enak-enak jadi menteri, di reshuffle kabinet. Kita lagi enak-enak jadi menteri, dicopot. Kenapa? Karena nggak pernah sedekah subuh. Karena dia nggak pernah sedekah Jumat Barokah. Udah sedekah, kurang banyak lo. Kan lo ngembatnya banyak. Ya dong? Ngembatnya banyak kan? Ya sedekahnya mesti banyak dong. Karena kan tolak balas sedekah. Akhirnya dia lagi enak-enak menjabat, dicopot. Enak. Yang di geruduk masa juga kurang sedekah berarti itu. Hah? Yang di demo itu juga. Yang di demo juga. Yang dijarah Ya, juga. dijarah. Gue udah Yang sedekah. dijarah. Kurang banyak loh. Orang ngembatnya banyak. Sedekahnya segitu aja. Kurang banyak. Coba kalau sedekahnya banyak. Nggak mungkin dijarah. Nggak mungkin. Kan yang gerakin penjara siapa? Kalau bukan Allah. Kok Allah gerakin? Ya kita kan kurang banyak. Siapa Cik? Bisa? Pokoknya gue mau sedekah subuh paksain. Sedekah Jumat Barokah paksain. Cari anak yatim. Nah, Bonusnya pasti ketemu ibu yatim. nitip dia RJaya aja lah. Numpang. Hah? Numpang dia RJaya aja. Iya, nah, kalau di RDI lo nggak Yang bakal jelas. ketemu ibu yatim. Masalah yang jelas kan. Tapi kalau lo anterin ke rumah anak yatim, bohong lo nggak ketemu ibu yatim. Contohnya tamu RDAY. Suaminya umurnya 79 tahun. Istrinya punya anak yatim usianya 50 tahun. Karena tiap hari dia nyantunin sedekah ke anak yatim, akhirnya kata ibunya yatim ngomong begini, Pak, kenapa nggak dikawinin aja sekalian tuh, betul? Bonus. Akhirnya dikawinin. Janganlah. Mendingan ditransfer aja. Transfer aja. Iya. Jadi lo nggak usah ngeliat ibu yatim. Nggak usah. Jadi ibu yatimnya gue umpetin. Nanti kalau lo datang baru gue keluarin. Kalau ntar dengan sendiri mah baik. Gue umpetin di belakang ibu yatim no. Lagi makan pentol. Apa? Apa namanya itu? Ntar abis ini gue mau kasih gemblong. Biar gemblung. Jadi lo paksain. Berapa kali tuh gue ulang? 5 kali, 6 kali. Pak Haji kenapa sih paksain diulang-ulang? Ar-Rahman lo terangin. Wabi ayah. Terangin. Jadi untuk memantapkan itu memang harus diulang-ulang. Hajat pun harus diulang-ulang. Diulang. Pak Haji pasti juga pasti. Allah pun untuk meyakinkan kita di ayatnya itu banyak ayat yang diulang. Yang diulang 2 kali contoh meyakinkan kita. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Pasti, sungguh di setiap kesulitan itu bersamaan dengan kemudahan. Diulangi lagi. Pasti di setiap kesulitan itu bersamaan dengannya bukan di belakang setelahnya, tapi bersama itu. Kenapa harus bersama kata Allah? Karena kalau Bapak sebagai guru atau pernah sekolah, itu kalau ujian ada soal matematika, soal apapun, ada jawabannya enggak kira-kira? Ada lah. Pak guru bikin soal, Bu guru bikin soal, jawabannya sudah ada? Ada. Sudah ada. Kalau enggak ada jawabannya masa gemblung gurunya. Masa buat soal. Iya. Jadi soalnya datang nih satu print ya. Ya. Satu benda. Itu di atasnya kunci jawaban, Bos. Enggak ada, enggak. Bagi. Jadi di balik kesulitan ada kemudahan. Berbarengan dengan kesulitan di situ ada kemudahan. Jadi tenang aja, jangan lo bilang
motor gue mau ditarik sama leasing. Nggak mungkin. Motor gue mau ditarik sama leasing, nggak mungkin. Mobil gue mau ditarik sama leasing, nggak mungkin. Rumah gue mau dilelang, nggak mungkin. Lo udah jawab gitu. Ini kan nggak, gimana nih motor mau ditarik. Loh kok begitu ngomongnya, ngeluh. Udah 3 pasal loh, ngeluh ada, mikir ada, komen ada. Wajar kalau ditarik, gue setuju. Tarik aja udah. Orang ngomongnya begitu, jangan dong. Berarti Pasti nggak ditarik. Berarti jangan banyak mikir ya Pak Ji. Nggak boleh. Jadi kita Jangan. ujiannya matematika, mikirnya kimia. Soal matematika pakai rumusnya kimia, nggak masuk. Nggak masuk. Bahkan Bos. kita nggak jawab soalnya susah Pak Haji, ini susah Bu Guru, susah. Nggak jawab. Saya nggak lulus. Tapi kalau dijawab, mudah. Pasti, jawab. Apalagi kalau ulangan model sekarang. Hanya Contreng. komputer gini aja, salah sekali kalau nggak jawab. Pasti aja jawabannya. Jawab kan itu. aja nanti soalnya lo kasih alat kelamin, lolos. Kan komputer takluk sama alat kelamin. Semuanya bener. Itu. Ya. Nah, kenapa Pak Haji ngulang-ulang itu? Bahkan syukur pun Allah itu kan ngulangnya baru 2 kali. Ada yang diulang sampai 31 kali. Di surat Ar-Rahman. Fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang mana yang hendak engkau dustakan sehingga kamu jadi kufur, tidak mensyukuri nikmatku. Gitu. Diulang 31 kali. Itu pentingnya syukur. Nah, bentuk syukur itu apa? Hasil kita ilmu terima kasih. Syukur itu kan terima kasih kan, bersyukur itu kan terima kasih. Terima kasih. Terima dari Allah, kasih ke hamba Allah. Kasih. Tapi cari hambanya yang dicintai sama Nabi Muhammad. Gitu loh. Kita kan enggak, yang dicintai ini ibu yatim. Enggak boleh. Lanjut. Ada pertanyaan. Yakin ya? Jadi yang terakhir tadi 10 per 9. Penutupnya adalah sifat 18 tidak boleh dipelihara. Peli titik. Ada peli. Peli bahasa Jawanya peli. Itulah yang agak susah kayaknya kayak gini. Yang sifat 18 ini. Harus dipelihara. Harus dipelihara. Tidak boleh dipelihara. Harus disobek-sobek, dibuang. Ingat dukul, sobek-sobek. Buang dari sifat kita. Karena kalau dari 9 tadi sudah kita jalani secara maksimal, tetapi sifat 18-nya masih kita koleksi, kata Pak Haji. Dia Pak Haji dikoleksi. Masih dikoleksi di hati kita. Ya udah, itu menjadi penghambat. Tadi 10 itu. Dibuang semua. Harus dibuang. Kalau itu bisa semuanya, 9 plus 10-nya longgar, kita seperti punya taman bunga di hati kita. Kalau ada taman hati, itu ada taman bunga, kupu-kupu dikejar enggak? Enggak. Kupu-kupunya datang. Kalau taman hati kita positif, semerbak mewangi di hati kita, ibarat rezekinya adalah kupu-kupu, maka kupu-kupunya datang menghampiri kita. Datang menghampiri kita. Ada